Film dibuka sekitar tahun 2007 di Irak setelah Presiden Bush menyatakan berakhirnya perang yang sedang berlangsung antara Irak dan Amerika Serikat. Meskipun perang telah berakhir, Sersan Matthews, staf tentara AS dan sersan pengintainya, Alan Isaac, dikirim ke konstruksi saluran pipa di tempat sepi di Irak. Mereka ada di sana untuk mengawasi musuh terkenal yang telah membunuh semua orang Amerika yang bekerja di lokasi. Kami kemudian diperlihatkan kedua duo ini bersembunyi di balik batu mencoba menemukan lokasi musuh. Di bawah terik matahari gurun, duo ini telah menghabiskan lebih dari 20 jam mencoba menemukan penembak jitu yang dicurigai. Setelah dengan sabar menunggu selama beberapa jam, Matthew mulai menjadi tidak sabar dengan mengklaim bahwa tidak ada tentara Irak di lokasi tersebut. Setelah itu dia melihat mayat para pekerja yang berserakan dan menyimpulkan bahwa lokasi tersebut pasti telah diserang oleh sekelompok tentara Irak yang mundur setelah menyelesaikan misi mereka. Mendengar ini, Isaac mencoba menenangkan Matthews. Dia kemudian mengemukakan teori bahwa karena semua pekerja terbunuh oleh tembakan di kepala, penembak jitu profesional ada di balik aksi ini. Dia juga menyebutkan bahwa mereka mungkin melawan penembak jitu Irak profesional bernama Juba. Tetapi Matthews menolak pendapatnya dengan mengatakan bahwa tidak ada penembak jitu Irak yang bisa membunuh semua pekerja dalam waktu kurang dari 30 detik. Setelah menunggu beberapa jam, kesabaran Matthew akhirnya pecah dan dia memutuskan untuk menginspeksi lokasi sendiri. Dia keluar dari tempat persembunyian dan membawa barang-barangnya. Setelah itu dia memerintahkan Isaac untuk melindunginya dari belakang dan mulai berjalan menuju lokasi konstruksi. Segera Matthews mendekati lokasi tersebut dan menemukan mayat para tentara dan pekerja. Dia mengambil radio dari salah satu tentara yang tewas dan terus bergerak maju. Isaac di sisi lain menghadapi kesulitan untuk mengawasinya karena skop pada senapannya menjadi tidak jelas. Isaac segera memberitahukannya kepada Matthews tetapi Matthews malah menyalahkannya karena tidak menggantinya walau tahu bahwa skopnya bermasalah. Sebagai jawaban, Isaac mengingatkannya bahwa skop itu milik salah satu almarhum teman dekatnya bernama Dean, dan memiliki berbagai nilai sentimental yang dekat dengannya. Kemudian Matthews memeriksa mayat-mayat itu dan terkejut melihat mereka semua mati dengan tembakan kepala yang sempurna. Dia mulai mengkhawatirkan kemungkinan adanya penembak jitu di dekatnya dan memberitahu Isaac tentang hal itu. Mendengar ini, Isaac menyarankan agar dia keluar dari tempat itu secepat mungkin. Meskipun Isaac mengatakan demikian, Matthew tetap berdiri di tengah dan mencoba mencari tahu di mana arah tembakan. Isaac berteriak dari radio meminta Matthews untuk mundur tapi sekarang sudah terlambat. Penembak jitu melihat Matthew dan menembaknya di perut. Setelah melihat ini, Isaac bergegas menyelamatkan rekannya dan berlari zigzag untuk menghindari peluru. Tapi sebelum dia bisa membawa Matthews ke tempat yang aman, dia sendiri tertembak di kakinya. Karena itu dia meninggalkan Matthews di tanah dan entah bagaimana berhasil melompat ke belakang tembok. Sementara itu, Matthew menyarankan Isaac untuk menghubungi pangkalan dan memanggil tim cadangan dan penyelamat. Isaac di sisi lain memperhatikan luka peluru di kaki kanannya dan mencoba mengikat-ikat pinggang untuk menghentikan darah mengalir keluar. Tak lama kemudian dia mengambil tas radionya dan mencoba menghubungi pangkalan tetapi radio tidak menangkap frekuensi apapun. Setelah pemeriksaan lebih lanjut dia menemukan bahwa radio telah terkena peluru dan antenanya rusak semua. Membuat Isaac tidak bisa memanggil bantuan. Pada saat yang sama Matthews meminta Isaac untuk mencari si penembak jitu agar dia bisa membidiknya. Isaac mencoba menghentikannya, memperingatkan bahwa jika dia bergerak, penembak jitu akan menembaknya lagi. Meskipun demikian, Matthews gagal menjangkau senapan snipernya dan pingsan di tengah jalan karena kesakitan dan kehilangan darah. Isaac menyadari bahwa tidak ada yang dapat mereka lakukan saat ini sehingga dia memutuskan untuk menggunakan waktu untuk mengeluarkan peluru dari kakinya dan membalut lukanya. Tak lama kemudian Isaac pun pingsan. Dalam adegan berikutnya Isaac sadar kembali dan menemukan suara yang keluar dari earphone radionya. Sepertinya seorang petugas dari pangkalan sedang mencoba untuk terhubung dengannya. Ini membuat Isaac senang dan dia segera meminta tolong dan bantuan medis. Saat dia terus berbicara, dia curiga ketika petugas memintanya untuk mengungkapkan posisinya untuk mengantarkan perbekalan medis. Petugas menyarankan Isaac untuk berdiri dan menembak ke udara agar mereka bisa mengetahui lokasi aslinya. Mendengar ini, Isaac menjawab bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan protokol.
Setelah itu dia berfokus pada aksen pria itu dan menyadari bahwa dia bukan perwira Amerika tetapi si penembak jitu yang memiliki akses ke frekuensi radio pangkalan Amerika. Meskipun penyamaran si penembak jitu terbongkar, dia masih meminta Ishak untuk terus berbicara karena dia ingin tahu tentang dirinya. Awalnya Ishak menolak permintaannya tetapi ketika penembak jitu mengancam akan menembak Matius, Ishak setuju. Dia meminta penembak jitu untuk berbicara lebih dulu dan mengambil kesempatan ini untuk mulai menggambar peta situs di tanah mencoba mengira kemungkinan posisi penembak jitu. Setelah berhenti sejenak, penembak jitu memberitahu Ishak bahwa dia hanyalah warga negara Irak biasa yang mencoba menyelamatkan negaranya. Penembak jitu kemudian bertanya kepada Ishak tentang keluarganya tetapi Ishak menolak untuk menjawabnya dengan alasan pertanyaan itu terlalu pribadi. Ishak juga mengolok-olok penembak jitu dengan mengatakan kepadanya bahwa dia membunuh orang-orang yang sebenarnya berusaha membangun negaranya. Mendengar ini penembak jitu hanya tertawa dan menjawab bahwa dia tahu bahwa uang itu bukan untuk negaranya tetapi untuk Amerika Serikat. Ketika Ishak enggan mengungkapkan apapun tentang dirinya, penembak jitu itu kembali mengancam untuk menembak Matius, namun kali ini Ishak menepis ancaman tersebut. Lalu si penembak jitu mengungkapkan bahwa dia mengetahui tentang kematian Din. Ini mengejutkan Ishak dan dia bertanya-tanya bagaimana penembak jitu mendapatkan informasi ini. Setelah beberapa saat dia mencoba meminum air dari botolnya tetapi menemukan lubang di dalamnya akibat tembakan. Penembak jitu mengetahui situasi Ishak saat dia mengungkapkan bahwa dia sengaja menembak botol air Ishak, antena radio, dan lututnya. Dia menyebutkan bahwa dia melakukan semua ini untuk membuat Ishak tidak dapat melarikan diri dari tempat itu. Penembak jitu selanjutnya memberitahu Ishak bahwa dia akan mati sebelum pagi karena kehilangan banyak darah dari lututnya. Dalam adegan berikut, Ishak mencoba mencari tahu senjata apa yang digunakan penembak jitu. Dia juga mengatakan bahwa si penembak jitu seorang teroris, tetapi ia hanya tertawa dan mengingatkan Ishak bahwa dialah yang berada di negara asing dengan senjata yang membunuh orang. Setelah melihat-lihat teropongnya beberapa saat, Ishak akhirnya menemukan bahwa penembak jitu itu bersembunyi di tumpukan sampah. Menganalisis kondisi yang keras di sana, Ishak menyimpulkan bahwa penembak jitu adalah seorang profesional dan juga menyatakan bahwa dia adalah Juba. Namun penembak jitu menyangkal menjadi Juba dan mengaku sebagai pria Irak biasa. Mendengar ini, Ishak memberitahu penembak jitu bahwa dia pasti seorang perwira tentara Amerika yang kemudian mengkhianati mereka. Penembak jitu kembali menolak klaim tersebut dan memberitahunya bahwa dia hanya membunuh orang yang menyerangnya terlebih dahulu. Ishak segera jatuh ke tanah karena dehidrasi dan kelelahan. Kemudian penembak jitu memberitahu Ishak bahwa setelah dia mati dia akan memotong kulitnya dari wajahnya dan menjepit lidahnya ke dadanya. Beberapa waktu kemudian Ishak berencana mengelabui penembak jitu dengan meletakkan helm dan jaketnya di atas tongkat kayu. Sayangnya penembak jitu tidak tertipu dan Ishak kehilangan helmnya selama proses tersebut. Tidak punya pilihan lain, Ishak mencoba ke arah tentara yang sudah meninggal di dekatnya untuk mengetahui apakah dia memiliki sesuatu yang berguna di tasnya. Tetapi setelah dia kembali, dia menemukan bahwa teropongnya rusak dan tidak dapat lagi digunakan untuk melihat penembak jitu. Sementara itu, Ishak merasakan gangguan pada sinyal radionya dan menyadari bahwa Matius sebenarnya masih hidup. Dia berteriak pada Matius dan memberinya lokasi penembak jitu. Matius mengeluarkan emblem mengkilap dari sakunya dan melihat ke arah tumpukan sampah. Ishak mencoba mengalihkan perhatian penembak jitu. Matthew perlahan menerjang ke arah senapannya. Pada saat yang sama penembak jitu mengungkapkan bahwa dia dulunya adalah seorang guru di Baghdad tetapi setelah murid-muridnya terbunuh dalam serangan Amerika dia memutuskan untuk membalas dendam atas kematian mereka. Sementara itu penembak jitu bertanya kepada Ishak tentang mengapa dia terus membawa teropong yang salah. Ketika Ishak tidak menjawab untuk beberapa waktu, penembak jitu mengancam akan menembak Matius tanpa menyadari bahwa dia masih hidup. Ishak kemudian mengungkapkan bahwa dia membawa teropong untuk mengenang temannya Din. Dia juga mengungkapkan bahwa kesalahannya lah yang menyebabkan Din terbunuh. Sementara itu, Matius meletakkan senapannya dan membidik tumpukan sampah. Dia menembak berkali-kali tetapi ketika dia akan mengisi ulang senjatanya, penembak jitu menembaknya kembali yang mengenai tepat di bahunya. Ishak menyarankan Matius untuk merangkak ke arahnya, sayangnya sebelum Matius dapat mencapai Ishak dia ditembak tepat di belakang kepalanya dan terbunuh seketika.
Melihat ini Ishak hancur dan menyebutkan bahwa dia ingin kembali ke rumah. Penembak jitu juga memberitahu Ishak bahwa jika itu yang dia inginkan, dia tidak akan menembaknya. Setelah beberapa saat, penembak jitu bertanya kepada Ishak tentang mengapa dia masih di sana meskipun perang sudah berakhir. Ishak mengambil jeda dan menjawab bahwa dia ada di sini karena dialah yang sebenarnya membunuh Din. Ishak kemudian mengaku bahwa dia tidak sengaja menembak Din saat dia mencoba menembak seorang penembak jitu. Dia juga menyebutkan bahwa dia berbohong kepada semua orang tentang Din yang terbunuh oleh penembak jitu musuh. Saat dia berbicara dengan penembak jitu, dia mendengar suara yang keluar dari pemancar radio. Dia segera merangkak ke radio dan mencoba menghubungi pangkalan. Tapi sialnya, radionya rusak parah sehingga dia hanya bisa mendengar percakapan yang sedang berlangsung dan tidak bisa meminta bantuan. Tiba-tiba dia mendengar penembak jitu menggunakan namanya untuk meminta bantuan dari pangkalan. Ishak akhirnya sadar bahwa penembak jitu telah menghubungi pangkalan AS dan meminta bantuan tambahan selama ini. Dia mencoba untuk menyela percakapan tetapi gagal setiap saat. Di adegan berikutnya Ishak bangun dengan burung gagak di atas luka kakinya. Dia entah bagaimana berhasil menyeret senapan sniper Matthew dan membidik penembak jitu yang bersembunyi di tumpukan sampah. Saat itu dia melihat helikopter mendekat, untuk mengungkapkan lokasinya dia mendorong tembok di depannya. Penembak jitu juga mencoba menemukan Ishak tetapi karena debu dari dinding yang jatuh dia tidak dapat menemukannya. Setelah mendapatkan lokasi penembak jitu, Ishak juga melakukan tembakan tetapi tidak dapat memastikan apakah tembakannya mengenai sasaran atau tidak. Untuk mengetahui, dia berdiri dari posisinya tetapi yang mengejutkan dia tidak ditembak balik oleh penembak jitu. Dia berpikir bahwa tembakannya akurat dan penembak jitu itu terluka atau mati. Segera setelah helikopter mendarat di belakangnya dan tentara membawanya dengan tandu. Ishak mencoba memberitahu mereka tentang penembak jitu yang bersembunyi tetapi tidak dapat berkomunikasi dengan benar. Setelah helikopter lepas landas, penembak jitu tiba-tiba mulai menembak tentara satu persatu. Sebelum Ishak dapat memperingatkan tentara tentang penembak jitu, pilot tertembak dan helikopter jatuh ke tanah dan membunuh semua orang di dalamnya. Di adegan terakhir, menyamar sebagai tentara Amerika, penembak jitu memanggil pangkalan tentara Amerika dan meminta tim penyelamat lain untuk datang membantu. Bagaimana menurut kamu tentang film ini? Subscribe dan follow untuk mendapatkan ringkasan film dunia terbaru. Komen bila ada film yang mau kami ringkas. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada ringkasan film berikutnya.